Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvina Aulesedinova. Saya dari kelas 10 LPMB 1. Saya ingin mempresentasikan dari pelajaran ekonomi bisnis tentang pasar. Pasar mempunyai pengertian. Pengertiannya itu proses tempat penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas harga dan berdasarkan peminat dan penawaran. Dan secara pasar itu juga banyak yang dari transaksi jual beli barang atau jasa gitu. Banyak sih. Dan untuk pasar mempunyai yang namanya peran. Peran pasar itu ada beberapa, ada 6. Ternyata ada mempunyai 6 peran pasar. 1. Mengatur kegiatan produksi. 2. Menetapkan harga dan nilai. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. 4. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Dan 5. Menentukan jumlah persediaan. Dan 6. Melakukan promosi. Semacam promosi itu kayak promosi hasil dagangan untuk agar orang tertarik pada perdagangan kita. Dan next, pasar mempunyai macam-macam gitu ya. Dan macam-macamnya itu ada jenis pasar juga, wujud barang yang dijual, waktu jualan dan beli, nama tempat, dan luas jangkauan distribusi. Dan saya ingin menjelaskan tersebut. 1. Jenis pasar. Jenis-jenis pasar itu ada yang berdasarkan namanya pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Dan pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga dan rumah tangga konsumen, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang itu semacam baju, celana, semacam pakaian diri kita, dan pangan itu sebuah makanan dan minuman. Kalau papan itu rumah gitu. Sampai barang mewah seperti mobil dan lain-lain, perhiasan termasuk juga. Dan next, 2. Wujud pasar. Menurut wujudnya itu pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, pasar konkret itu adalah suatu pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Ya, seperti konkret ini seperti kayak nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau fisik. Pasar abstrak. Pasar abstrak itu adalah pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang. Mungkin bisa jadi namanya pertemuan antara penjual dan pembeli tidak terjadi secara fisik, gitu dengan pasar abstrak. Dan ketiga, barang yang dijual. Nah, maksudnya itu barang yang dijual, jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan di pasar tersebut. Misalnya ada pasar ikan, ada pasar daging, pasar sayuran, dan pasar buah-buahan, dan sebagainya. 4. Waktu dan jual beli. Menurut waktu jual beli itu, pasar dapat dibedakan atas pasar harian, pasar mingguan, sama pasar tahunan. Pasar bulanan juga ada. Kalau contohnya pasar mingguan tuh di Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat itu namanya Pakan Kami. Nah, Pakan Kami itu kayak semacam Pakan Kamis gitu. Dan ada Pakan Selasa. Pakan Selasa itu Pakan Selasa. Itu namanya, kalau Pakan Selasa tuh di semacam pasar harian. Kalau Pakan Kami itu kayak semacam pakan kayak harian juga, setiap hari Kamis gitu, cuma harian aja. Nah, 5. Dan tempat. Tempatnya itu ada juga pasar yang diberikan nama tempat atau di daerah tertentu. Contohnya di Jakarta ada pasar Cikini,
pasar Keramat Jati, dan pasar Jatinegara. Ada juga pasar Senin, pasar Minggu, ya kan. Nah, semua nama tersebut diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu tersebut. 6. Luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Pasar lokal itu transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut yang dihasilkan. Di pasar nasional juga transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara, misalnya di Indonesia, dan lain-lainnya. Jika jual dibeli terjadi di kemancanegara, pasar itu tergolong ke pasar internasional. Dan selanjutnya next ke bentuk pasar. Bentuk pasar juga ada banyak sih, ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Dan ketiga pasar itu saya akan menjelaskan. Untuk pasar persaingan sempurna. Nah, pengertiannya itu, pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu kondisi antara penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Dan yang keempat, biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost disingkat dalam MC didefinisikan sebagai tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi satu unit tambahan. Nah, secara matematisnya itu 5. Biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata atau average total cost atau ATC definisikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Rumusnya itu ATC sama dengan TC per Q. Dan sebelumnya ada dari laba maksimum. Selanjutnya ini empatnya peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Dan kelima, kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk kedua, pasar persaingan tidak sempurna. A. Pasar monopoli. 1. Pengertian monopoli itu dari segi bahasa, kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu dan poli yang berasal dari poli yang berarti penjual. Dengan demikian, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti substitusi yang sangat dekat. 2. Ciri-ciri pasar. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Dan keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. 3. Penyebab timbulnya pasar monopoli. A. Ditetapkan oleh undang-undang. 2. Penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. C. Adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan pada suatu perusahaan untuk diproduksi. Dan 4. Laba maksimum dalam pasar monopoli. Keempat, kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. 1. Kelebihannya menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. 2. B. Pasar oligopoli. Pengertiannya, pasar dengan penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya pasar semen yang dipasok perusahaan semen Indoksemen, Semen Padang, Semen Tonasa, Holcim Indonesia, dan Semen Gresik.